Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah pada pertemuan tausiah singkat kita sebelumnya, kita membahas bagaimana pembebasan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin di zaman Al-Faruq, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka di antara sejarah yang penting untuk kita pelajari adalah bagaimana akhirnya Al-Quds, Al-Aqsa kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah, 1187 Masehi. Setelah kurang lebih 90 tahun Baitul Maqdis dijajah oleh kaum salibis. Maka akhwatal iman, di antara ibrah, pelajaran yang bisa kita petik bagaimana akhirnya Al-Quds, Al-Aqsa kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah bahwa ada peran besar para ulama sehingga lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan Al-Aqsa tak hanya disandarkan kepada satu Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah gambaran dari generasi yang saat itu mereka direzekikan membebaskan Baitul Maqdis. Dan ini lahir dari peran usaha yang panjang dari ulama yang puluhan tahun sebelumnya sudah melakukan gerakan perbaikan, gerakan islah, sudah melakukan tarbiyah terhadap generasi umat ini, memperbaiki kurikulum agama, memahamkan generasi umat ini kepada pentingnya membebaskan Al-Aqsa, keutamaan kedudukan Al-Aqsa di dalam agama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, setelah kita mengetahui bahwa ternyata Al-Aqsa dibebaskan tak hanya oleh Salahuddin tetapi generasi Salahuddin, yang Salahuddin adalah gambaran generasi saat itu yang memahami betul keutamaan Baitul Maqdis. Yang kedua, di antara ibrah pelajaran bagaimana akhirnya Al-Aqsa, Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi adalah bagaimana usaha Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari menyatukan negeri Syam. Selanjutnya bagaimana usaha Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan negeri Syam dan Mesir yang saat itu dipimpin oleh dinasti Fatimiyah, Syiah. Lalu kemudian sebelum membebaskan Baitul Maqdis, maka Salahuddin Al-Ayyubi lebih dulu kemudian mengamankan Mesir agar orang-orang Syiah ini tidak menjadi musuh dalam selimut, yang ketika umat Islam saling berhadapan dengan kaum salibis, mereka akan menusuk dari belakang. Maka usaha Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan Al-Aqsa adalah menyatukan antara Syam dan Mesir. Lalu setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menuju pembebasan Baitul Maqdis. Ini pula yang difahami oleh musuh-musuh Islam sampai hari ini. Lihat bagaimana usaha mereka untuk memecah belah negeri Syam. Karena mereka tahu di antara keutamaan kekuatan umat ini adalah negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Jika penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan di tengah umat ini. Inilah yang menjadi usaha musuh Islam melemahkan negeri Syam. Inilah usaha musuh-musuh Islam merusak akhlak penduduk negeri Syam. Yang kedua, lihat bagaimana musuh Islam memahami betul posisi Mesir dalam pembebasan Baitul Maqdis. Sehingga para musuh-musuh Islam tidak akan membiarkan Mesir ini kondisinya aman. Tidak akan membiarkan Mesir dipimpin oleh orang-orang yang baik. Karena mereka tahu bahwa jika umat Islam di Mesir akan kuat, Mesir ini posisinya seperti jantung, paru-parunya saudara-saudara kita di Palestina yang ada di Syam. Sehingga jika Mesir kemudian kondisinya baik, umatnya baik, perhatian terhadap Baitul Maqdis,
ini akan memudahkan terwujudnya segera pembebasan Baitul Maqdis. Selanjutnya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrah yang bisa kita petik bagaimana akhirnya Baitul Maqdis dibebaskan kembali setelah 90 tahun terjajah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi adalah kembali mendidik generasi, mengingatkan generasi kita tentang pentingnya Baitul Maqdis, kedudukan Baitul Maqdis dalam agama kita. Yang terakhir di antara ibrah yang kita bisa petik bagaimana akhirnya Al-Aqsa, Al-Quds kembali dibebaskan, dimerdekakan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi adalah al-amal al-jama'i, adanya usaha bersama, adanya fokus bersama oleh umat ini melihat untuk sama-sama berbuat menuju pembebasan Al-Quds yang semoga insya-Allah Allah melembutkan hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini sehingga kita bisa bersatu sebagaimana bersatunya usaha persatuan dilakukan oleh para pendahulu kita. Lalu setelah itu kemudian sama-sama umat ini berbuat menuju pembebasan Al-Quds, tempat Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana umat ini menghindari perpecahan yang merupakan di antara sebab menjauhnya kemenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan pernah kalian berselisih sehingga kalian akan gagal dan kemenangan itu semakin jauh dari umat ini. Allahumma ruddal aqsa wal quds ila rihabil muslimin. Semoga Allah segerakan pembebasan Baitul Maqdis dan kita dicatat oleh Allah bagian darinya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.